Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali yaitu dalam pertemuan pembelajaran bahasa Arab ini yang dikhususkan yaitu untuk nahwu dan shorof pada sesi yang ke-6 ya. Semoga kita mendapatkan kemudahan, istiqomahan dalam mempelajari dan memahaminya. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu yaitu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanaka la ilma lana La ilma illa ma 'allamtana illa man innaka antal alimul hakim antal alim hakim wa tub 'alaina wa tub innaka antat tawwabur rahim. innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidna ilma Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. warzuqna. Kemarin kita mempelajari ini ya, mufrad musanna jamak mubtada khobar ya, sama ismu fa'il ismu maf'ul ya, bukan? Ya. Ini ada sedikit ini dia. Baik. Baik, di sini ada sedikit latihan, yaitu bagaimana di setiap katanya Ibu diminta untuk menyebutkan musannanya ya, musanna. Musanna yaitu dalam keadaan rofa dan dalam keadaan jar. Nah, kemarin sudah diterangkan ya, yaitu bagaimana perbedaan antara dalam keadaan rofa dan juga dalam keadaan jar. Nah, seperti itu ya. Baik, pertama di sini ada syajarotun. Sebutkan musannanya dalam keadaan rofa. Ada yang bisa? syajaratani. Syajarotani. Syajarota nih. Terus habis itu dalam keadaan jar. Syajarotaini. Lain. Syajarotaini. Baik. Terus kirtosun dalam keadaan rofa. Ada yang bisa? Kirtosani. Kirtosani. Kirtosa. Kirtosani. Ya. Terus dalam keadaan jar. Kirtosaini. Ini salah ya, kurang alif. Ya. Kirtosani. Nah, seperti ini. Yang jarnya Kirtosani. Kirtosaini. Kirtosaini. Terus lihafun dalam keadaan rofaknya. Lihafani. Liha fani.
Kalau misalnya dalam keadaan jarnya, lihafaini. liha, ini. Artinya apa lihafun? Iya. Artinya selimut, Bu. Kan di level 1 ya, kalau nggak salah pernah yang ingat. Artinya selimut lihafun. Kalau lihafani berarti 2 selimut. Ya. 2 selimut. Ya. Nah, ini. Selanjutnya, ini saya hapus dulu. Ini satu aja. Oke, kurrosatun. Kurrosatani. Kurrosatani yang jarnya. Kurrosataini. Dah. Sudah ya. Kita hapus. Hmm. Oke. Coba ini. Udah kelihatan? Sudah, Ustaz? Kelihatan. Kemarin Kecil. sudah belajar ismul fa'il, ismul maf'ul ya? Sudah. Ya. Oke. Nah, coba sebutkan ismul fa'il, ismul maf'ul dari kalimat-kalimat berikut. Pertama, alima. Ismul fa'il, ismul fa'ilnya apa? Alimun. Alimun. Kalau ismul maf'ulnya? Ma'lumun. 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 Alimun berarti yang mengetahui. Kalau ma'lumun berarti yang diketahui. Yang diketahui. Oke, fataha. Ismul fa'ilnya? Fatihun. 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 Habis itu ismul maf'ulnya? Maftuh. Maftuhun. Maftuhun. Terus selanjutnya. Ini nggak apa-apa ya, nabrak dikit. Selanjutnya labisa, ismul fa'il. Labisun. Labisun. Oke. Kalau ismul maf'ulnya? Malbusun. Malbusun. Labisun. Berarti orang yang mengenakan pakaian ya. Ya. Malbusun yang dikenakan. Yang dikenakan, yang dipakaikan. Oke, selanjutnya kanasa. Kanisun. Kanasun. Kanisun.
Nisun. Selanjutnya ismul maf'ulnya Magnusun. 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 Kanisun yang menyapu, Magnusun yang disapu. Ismul fa'il dari kadzaba, Kadzibun. kadzibun. Terus ismul maf'ulnya Makdzub. Magdubun. kadzibun. Kadzibun berarti orang yang berbohong, Orang yang berbohong. makdzubun yang yang dibohongi. dibohongi. Ya, ini ya. Oke, kita stop share. Kita ke pelajaran, Bu ya. Ya, Ustaz. Kita dari Nahwu dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin kita sampai mubtada khobar ya. Kita akan melanjutkan yaitu mubtada mufrad al-mudzakkar wal mufrad muannas ya. Oke. Yaitu saya mulai baca yati khobarul mubtada mufradan mudzakkaron ya idza kanal mubtada mufradan mudzakkaron, yaitu di sini ada keterangannya apabila yaitu khobar mubtada mufrad muzakkar. Berarti apa? Khobar mubtada itu dia berupa mufrad. Mufrad itu berarti apa dia? Jumlahnya berapa? Satu. Terus muzakkar berarti dia bersifat muzakkar. Jadi khobar itu dia berbentuk mufrad dan muzakkar apabila mubtadanya juga dia berbentuk mufrad dan muzakkar. Jadi pada intinya kalau misalnya mubtadanya itu dia mufrad dan muzakkar, maka khobarnya pun harus mufrad dan muzakkar. Ya, jadi dia kriterianya sama kayak gitu ya. Contohnya di sini an-nahru shaghirun ya. An-nahru shaghirun. Nah, di sini an-nahru mana mubtadanya? An-nahru. An-nahru. Kalau khobarnya? Shaghirun. Khobarnya shaghirun. Suaranya nggak ada, Ustaz. Suaranya kedengar? Sekarang sudah. Baru. Iya, Yang kenapa ya timur. tadi? Oke, lanjut ya. Nah, an-nahru shaghirun mana mubtadanya? An-nahru. An-nahru. Selanjutnya mana khobarnya? Shaghirun. Shaghirun. Nah, an-nahru kita lihat
ya dia di situ mufrad dan juga di sisi lain dia Muzakkar. muzakkar. Nah, dari itu untuk khobarnya itu juga harus bersifat mufrad dan juga harus bersifat muzakkar. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya itu ada ma'un nahri qalilun. Nah, ma'un nahri. Ma'un nahri itu artinya adalah air sungai. Ya, air sungai tersebut sedikit. Oh. Nah, ma'un nahri qalilun. Nah, ini adalah yang disebut dengan mudhof dan mudhof ilaihi. Ya. Mungkin sebagian ada yang belum tahu apa itu mudhof dan mudhof ilaihi. Ya. Ini namanya mudhof, mudhof dan mudhof Mudhof ilaih. ilaihi. Mudhof dan mudhof ilaihi adalah dua susunan kosakata yang menjadi satu kesatuan. Ya, bagaimana kok itu bisa sih dua kosakata jadi satu kesatuan? Nah, jadi di situ kita coba lihat itu ma'un nahri. Ya, kalau misalnya dipisah itu artinya ma'u artinya apa? Air. 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 An-nahri artinya apa? Sungai. Sungai. Nah, lalu disatukan jadi ma'un nahri, air sungai. Ya. Air sungai. Apakah itu menjadi satu benda, air sungai itu? Satu. Ya. Satu benar. Nah, jadi satu ya, jadi satu kesatuan. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, misalnya air sungai, misalnya saya ngambil air sungai dalam satu mangkok, ya. Apakah ketika air sungai itu dimasukkan ke dalam satu mangkok, ya tanpa membawa sungainya, ya, jadi hanya air sungainya aja, apakah itu tetap namanya air sungai? Masih. Ya tetap air sungai diambil. Iya, meskipun sungainya nggak dibawa. Ya sungainya nggak bisa dibawa ya. Ya, seperti itu. Ya, itu namanya dia tanpa melibatkan yang kosakata keduanya masih tetap dinamakan air sungai. Contohnya misalnya kita bul ustazi. Nah, di sini ada dua kosakata terus dijadikan mudhof ilaih jadi satu kesatuan, ya kan ya. Nah, kitabu artinya apa? Buku. Ustadz artinya Guru, Ustadz. ya Pak Guru, ya Ustadz. Nah, terus disatukan jadi kitabul ustadz jadinya apa? Bukunya Bukunya Ustaz. Ustadz. Bukunya Ustadz. Nah, misalnya saya minjam bukunya Ustadz terus dibawa ke kamar saya. Misalnya saya punya Ustadz, terus saya pinjam bukunya itu ke kamar saya gitu. Nah, apakah Tanpa itu ustadznya. masih kitabul ustazi? Iya. Si. Ya, ustadznya perlu nggak dibawa ke kamar saya? Terserah Nggak usah. Ustadz. Nggak usah ya. Terserah Ustadz mau dibawa juga boleh. Ya, jadi tidak perlu dibawa, itu tetap beridentitaskan kitabul ustazi. Nah, itu kalau misalnya sudah dijadikan mudhof dan mudhof ilaihi. Ya, seperti itu. Ada yang menisbatkan mudhof ilaihi itu dia mengarah untuk identitas kepemilikan, ya ma'un nahri. Nah, pokoknya air ini ya untuk sungai aja. Ya, tidak berlaku di situ air laut, air danau, ya. Terus juga kitabul ustadi berarti arah daripada kitab ini ya hanya untuk ustadz aja. Ya, dia tidak berlaku untuk misalnya buku murid, ya, buku teman. Nah, pokoknya buku ini yaitu milik ustadz. Itu ya. Mudhof dan mudhof ilaihi ketika dalam bentuk seperti ini dia termasuk
ma'rifah, ya. Seperti itu. Suaranya nggak ada. Jelas itu? Sini jelas. Suaranya hilang timbul. Jelas, Bu. Berarti Nah, sinyalnya ibu itu. Hmm. Oh, ya. Nah, berarti kalau tadi yang saya katakan mudhof dan mudhof ilaih itu adalah salah satu bagian daripada ma'rifah, ya. Seperti itu. Nah, di sini rumusannya pokoknya untuk yang paling dasar ini ya untuk mubtada dan khobar, mubtada itu harus ma'rifah ya, sedangkan untuk khobar itu dia berbentuk nakiro Nakiro. ya. Terus selanjutnya itu adalah wayati khobarul mubtada mufrodan muannasan idza kanal mubtada mufrodan muannasan. Nah, di sini khobar dia berbentuk mufrad muannas ya apabila mubtadanya juga dia berbentuk mufrad Mu'annas. muannas. Ya, jadi kalau misalnya mubtadanya dia berbentuk mufrad muannas, maka khobarnya pun harus berbentuk mufrad muannas ya. Contohnya as-sulafatu waqifatun. Nah, itu artinya apa? Yaitu seekor kura-kura dia Berhenti. berhenti. Mana di situ mubtadanya? Asulah fatun. As-sulafatu ya, untuk khobarnya Waqifatun. waqifatun ya. Nah, di situ as-sulafatunya dia mubtada. Nah, dia di situ berbentuk mufrad dan juga muannas atau muzakkar? Mu'annas. Muannas. Habis itu untuk waqifatun dia mufrad atau muannas? Mu'annas. Muannas atau muzakkar? Mu'annas. Muannas ya. Nah, di situ karena as-sulafatunya dia muannas, maka waqifatunnya pun wajib muannas. Ya. Mungkin ada yang bisa kasih contoh mungkin. Ada yang tahu? Al-madrasatu Al-madrasatu. Al-madrasatu wasi'atun. Ya, keren ya. Al-madrasatu kabirotun. Ya, mungkin 3 contoh ya. 2 lagi. Yang bisa. As-saburatu nazifatun. Ya, as-saburatu Fatun. nazifatun. Nazifatun artinya apa? Bersih. Bersih. Satu lagi. sayyaratun As-sayyaratu jamilatun. Jalannya indah. As-sayyaratu Jamilatun. jamilatun. Ya. Artinya apa? Mobil itu bagus. Ya, bagus atau ya keren ya. Ya, semoga yang belum punya mobil segera punya mobil. Amin. Ini oke. Sudah ya di sini paham? Insya Allah. Ustadz, Kenapa? ini mau nanya Ustadz. Apa itu? Tadi hapus.
Eh, Yang ini Ustaz, yang apa ya? Yang ma'u an-nahri itu Ustaz. Itu kan mudof ilaih. Apakah itu, saya lupa Ustaz, untuk mudof ilaih ini bisa jadi mubtada berarti ya Ustaz? iya, betul. Nah, terus kenapa di apa namanya? Di khobarnya, kan kalau di mudof ilaihnya kan harokatnya kasroh Ustaz. Terus di khobarnya gimana Ustaz? Bebannya Beda kenapa? ini dong. Enggak, Terus dong, kalau misalnya harus ibu domah. gini, di sini, nah di sini harokatnya apa? Domah. Domatain, Doma. ya Hmm. domah lah ya, domatain. Nah itu bukan ngikutin mudof ilaihnya, tapi ngikutin yang Apa mudof? mudofnya. Maun. Iya, karena di sini misalnya air sungai, itu bendanya tuh airnya atau sungainya? Akhirnya. Akhirnya. Airnya. Iya, makanya di situ ngikutin yang benda aslinya. Ya bukan kalau istilahnya mudhof ilaih itu bukan benda aslinya ya, tapi dia hanya sebatas keterangannya aja. Ini air apa? Air sungai. Ya, seperti itu. Jadi dari segi harokatnya bukan ngikutin mudhof ilaihnya, tapi ngikutin apa? Benda. Hmm. Ngikutin mudhofnya. Mudof. Ya. Hmm. Itu Berarti ya. salah oh, Kitabul Ustazi yang betul jadidun jadidin. jadidun. Jadi itu. Jadidun. Ya. Karena dia bukan ngikutin kosakata ustadznya, tapi ngikutin kosakata benda aslinya atau mudofnya ataupun itu Kitab. kitabnya, ya. Yang paham Ustaz. Hmm, Oke, Udah, Ustaz. saya hapus lagi. Nah, selanjutnya itu adalah al-mubtada Tanah. al-musanna, ya. Nah, di sini kita akan mempelajari apabila mubtadanya musanna, ya. Mubtada al musanna ya'ti al mubtada ahyanan musannan fayati khobaruhu musannan, ya. Jadi mubtadanya itu terkadang dia dalam berbentuk musanna, ya, dan juga dari situ khobarnya pun dia harus musanna, ya. Hmm. Contohnya ada al-fallahani nasyitoni, ya, yaitu adalah dua orang, ya, berarti dua orang petani al-fallahani nasyitoni, yaitu tekun, ya. Yang tekun di sini dua orangnya atau salah satunya? Dua orang. Dua orangnya, maka dari itu dia juga harus musanna, ya. Al-fallahani nasyitoni. Nah, habis itu yakunul khobar musanna muzakkaron. Nah, di sini apa namanya? Khobar tersebut dia akan berbentuk yaitu musanna muzakkar. Berarti kalau muzakkar itu ya muzakkar, habis itu musanna. Idza kanal mubtada musanna muzakkaron, apabila mubtadanya itu musanna muzakkar. Jadi pada intinya jika mubtadanya itu dia berbentuk musanna, habis itu yang kedua muzakkar, maka khobarnya juga harus musanna dan harus muzakkar, ya. Contohnya di sini ada yang di atas ini sebenarnya yang al-falahani nasyitoni bisa dijadikan contoh yang kedua, ya. Kenapa? Karena al-falahani dia muzakkar, kan ya. Nasyitoni juga muzakkar. Nah, ini contohnya as-saurani qawiyani, ya. Artinya apa? Yaitu dua ekor kerbau atau banteng itu dia qawiyani, yaitu kuat, ya. Nah, di situ karena di sini mubtadanya itu dia muzakkar, habis itu musanna,
maka untuk khobarnya pun itu harus muzakkar dan juga harus Musanna. Musanna. musanna, ya. Terus yakunul khobar musannan muannasan idza kanal mubtada musannan muannasan. Nah, di sini khobarnya dia berbentuk yaitu musanna muannas, berarti ingat ya, musanna muannas ya apabila mubtadanya itu juga musanna Muannas. muannas. Jadi intinya ya mubtadanya itu apabila dia berbentuk musanna muannas maka khobarnya pun harus musanna Muannas. Muannas. muannas ya. Contohnya al-fallahatani nasi totani ya, yaitu adalah dua petani perempuan. Kenapa pakai perempuan? Nih. Karena data. Karena ada tanya di sini ya. Nah, dua orang petani perempuan itu tekun ya. Nah, di sini kenapa nasi totani dia berupa musanna muannas? Karena mubtadanya juga dia musanna Muannas. muannas ya. Nah, seperti itu. Nah, terus ini nomor 3 yaitu alamatu rof'i ya, alamatu rof'il mubtada al musanna wal khobar al musanna itu al alif ya. Nah, jadi di situ diterangkan bahwasannya tanda daripada rofa'nya mubtada musanna dan khobarnya musanna adalah alif ya. Nah, untuk mubtada itu kan dia harus rofa ya. Kalau misalnya rofa'nya mufrad biasa, dia bukan musanna, bukan juga jamak. Maka apa? Domah. Domah, betul. Ya, jadi kalau misalnya alamatur rof'inya mufrad biasa, ya dia itu domah. Domah. Terus kalau misalnya alamatur rof'inya musanna apa? Alif. Alif. Al-alif. Ibaratnya di sini alif ini sebagai penggantinya Domah. domah. Nah, penggantinya domah ketika dalam bentuk musanna itu adalah alif ya. Nah, terus ini nun ini fungsinya apa? Nun ini fungsinya al-fallahatani. Nah, nun ya. Nun itu fungsinya sebagai pengganti tanwin ya. Seperti itu. Nun itu fungsinya sebagai pengganti tanwin. Nah, nun ini dia bisa hilang dalam satu keadaan. Ketika kapan? Bisa hilang ketika dalam keadaan mudhof. Ya, bisa hilang dalam keadaan mudhof. Ya, contohnya misalnya kosakatanya kita bani. Nah, terus kita jadikan ini mudhof, yaitu misalnya dua bukunya Ustadz. Ya, dua bukunya Ustadz. Nah, coba. Nah, ini ya, apa namanya? Ini nggak bisa ya. Nah, dua bukunya Ustadz. Nah, sekarang kita Bani dan Al-Ustadzunya digabungkan, maka jadi apa? Kitabanil Tabal. Ustazi. Nah, jadinya kitaba al-ustazi. Nah, jadi nunnya dihapus itu dalam satu keadaan. Ketika kapan? Ketika menjadi mudhof. Ya. Kitaba al-ustazi. Nah, seperti ini ya. Misalnya, coba. Yadani itu artinya apa? Kedua tangan. Oh iya. Dua tangan. Coba ditambah dengan ar-rojul. Ar-rojulu. Dua tangannya laki-laki ya, seorang laki-laki. Coba digabungkan jadi apa?
Yada Iya, rojul. ada Yada rija al-rajul. rojul. Yada Arrujul. Arrijali. ar-rajulu. Arrojul. Al-rajulu. Hmm? Seperti ini ya. Yada ar-rojuli. Rojuli kan? Ya. Yada ar-rojuli. Iya. Seperti ini ya. Berarti kalau misalnya mubtadanya itu berupa misalnya ini ya, musanna dengan mudof ilaih. Nah, misalnya kitaba al-ustazi. Nah, coba ditambahkan khobarnya bagaimana? Iya. Kita al-ustazi Misalnya jadi jadidun, maka jadi apa? Jadi dan itu Ustaz. Jadida. Nah, enggak, kan jadi kita apa? Dani. jadi dani. Oh, Oh, jadi oh iya iya iya. oh jadi oh begitu. Ini ya, jadi dani. Hmm. Ada nunnya ya Ustaz? Ya. Ya ada, soalnya dia tidak dalam keadaan mudof, ya, seperti itu. Yada ar-rojuli, ya. Coba ditambah towilun, jadi apa? Yada rojuli Ya, qawiyani. Rojulani. Bukan rojulani ya. Bukan. Dua tangan ar-rojuli. ya ada Rojuli. Itu apa itu Ustaz? oh iya Towi, ya Qawiyani. Rojulani. towilani. Oh. Betul. tawilan toh Qawiyani. panjang Iya, panjang. berarti Oh. bertangan panjang Sa. Iya, dua tangan seorang laki-laki itu panjang. Panjang tangan. Tak kirain Panjang. kuat Mencuri dong. Ya, gak mesti pencuri ya. Kalau misalnya bermakna hakikat, Suka bukan bersedekah. pencuri, gak mesti. Tapi kalau bermakna majaz, ya bisa jadi. Hmm. Terkonotasikan ya kan Bu? Ada sahabat namanya apa? Dia dijulukinya Zulyadain, dijulukinya Zulyadaini. Nah, dia Zulyadain. Jadi kalau punya kata zu itu dia punya berartikan yang mempunyai, ya. Zul Yadain, berarti yang mempunyai kedua tangan. Maksudnya, kenapa kok dinamainya kedua tangan? Maksudnya, saking panjangnya tangannya, akhirnya dijuluki tangan, kayak gitu. Zul Oh. Yadaini. Tapi saya lupa namanya siapa. Tuh. Ada di ini Zulkarnain perawi hadis. Hmm. Namanya disebutin dalam perawinya tuh Zul Yadain. kalau yang asma itu Zulkarnain Apa? ya Usman. asma Apa? asma Zunurain apa? itu yang punya dua ikat pinggang Zul Dua Kornain. tangan. Zunurain apa sih? Zulkarnain ya Bukan. Itu Zunurain apa ya? Zulkarnain itu nama orang ya? ya. Yang di ada. berapa Zul Zulhijjah. Oh, salah. Ustaz. Zunitaqain kalau nggak salah ya. Zul Zunitaqain yang apa? Punya dua ikat pinggang itu Dua ikat Asma. pinggang. Dua ikat pinggang. Iya, terkenal Apa ya? Zulnikotain. Namanya Zun atau zatun ya Ustaz? Zatun nitaqain ya. nah, saya kurang nyebut. Tadinya Zatun Nikotain.
Nikotain. Zatun nikotain. Nitaqain. Hmm. Jadi ini ya, saya masih kurang kurang paham itu. Ya lupa. Itu dari nama sahabat atau siapa, Bu? Iya, Asma Mbak binti binti Abu Bakar. Bakar. Asma binti Abi Bakar. Iya, Iya, Ustaz. Hmm. Itu gelarnya ya. iya. Hmm. Gelar Asma. Zatun Nito, nitokoin. Nitaqain. Hmm. Oh, karena dia memiliki dua ikat pinggang dari Rasulullah. Iya, iya. Karena dia memiliki dua ikat pinggang dari Rasulullah, dinamakan Zatu Nitokoin. Nito koin. Nitaqain. Kita belajar nahu sorf ya, tapi nahu ketinggalan banyak, Bu. Nahu ketinggalan banyak nih. Kita lanjut nahu aja ya, Bu ya. Ikut Ya. Ustadz. Biasanya ketinggalan banyak. Ini untuk ujian sebenarnya kan pertemuan ke-8, tapi melihat masih tidak memungkinkan untuk apa namanya Ujian. belum nyampai materinya. Ya, Ustadznya harap bersabar. Ya kemungkinan ini ditambah maksudnya pertemuannya. Ditambah pertemuannya ya kemungkinan besar. Iya, cocok. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan mempelajari anwaul jam'i. Yaitu apa anwaul jam'i? Artinya Sama adalah macam-macam Jamaah. jama. Ya, jama itu arafna annal jam'a huwa ismun yadullu ala adadin aktsar minas naini. Yaitu jama itu adalah sebuah isem yang menunjukkan pada jumlah yang mana lebih banyak dari Dua. banyak dari dua. Ya, di situ ada atiba'u. Ya, atiba itu artinya dokter-dokter ya. Dokter-dokter. Jamaknya apa? Jamaknya atiba. Atiba itu jamaknya tobibun. mufradnya. Mufradnya. Ya, jamak dari apa? Jamak dari tobibun ya, Tobi. mufradnya ya. Mufradnya atiba itu adalah Tobibun. tobibun. Au ala adadin aksar minas natain. Nah, kalau apa perbedaannya isnaini sama isnatain? Nah, kalau isnaini itu berarti musanna untuk muzakkar. Ya, kalau isnatain berarti untuk Mu'annas. muannas. Ya. Mislu tobibatun. Ya, di sini adalah jamak tapi untuk muannas ya, tobibatun. Ini dia mufradnya apa? Tobibatun. Tobibatun. Ya, Tobibatun. tobibatun. Nah, gitu ya. Selanjutnya wal jam'u salah satu anwa'in. Nah, jama ini dia memiliki tiga macam. Pertama ada jamak muzakkar salim, yang kedua ada jamak muannas salim, dan yang ketiga ada jamak Taksir. taksir. Ya. Kayaknya sudah toh tadi ini. Kayaknya Ini sudah. sudah pernah dibahas. Memang di Sudah.
Apa Ibu Sudah dari pernah, level 3 Ustaz. bukan? Sudah waktu itu. Pertemuan berapa ya? Bisa sudah. Buktinya Yang kita baru lalu sampai kalau nggak mubtada. salah. Oh Kayaknya iya. merasa lewat gitu aja kali, Bu. Kayaknya Hmm, Tiba-tiba Bang. ini sudah, tetapi bukan masuk judul utama. oh Ya, gitu. waktu Ya. itu kita membahas tentang jamak, tapi belum waktu itu saya memberikan penjelasan tambahan, kebetulan penjelasan tambahan itu ternyata menjadi topik utama sekarang kayak gitu. Oh gitu. Nggih. Tapi sudah Ya, pernah gitu loh maksudnya saya pernah dengar. ya memang sudah, Bu, tapi bukan utama ya. Kita ngulang Iya, dikit lagi iya. aja nggak apa-apa ya. Ya sudah, ada yang Ah. ingat? Berarti saya sekarang nanya jawab aja ya. Ya. Diulang lagi nggak apa-apa, Tato. Kita juga belum paham betul. Oh iya. Oke, jamak itu ada 3 macam, yaitu jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak Taksi. taksir. Sih. Ya, jamak muzakkar salim itu jamak asmaul muzakkarin. Ya, di sini dia menjamakkan nama-nama muzakkar. Jadi kalau Ibu mendengar jamak muzakkar salim itu pasti khusus untuk muzakkar ya. Wasifatuhum jam'a muzakkar salim biziyadati. Jadi jamak muzakkar salim ini identik dengan adanya penambahan huruf. Apa itu penambahan hurufnya? Yaitu dia waw dan nun, biziyadati waw dan nun fi akhiril ismi al mufrad, di ujungnya ya, di akhir isi mufradnya itu ya. Nah, dengan tambahan waw dan nun. Ya, contohnya Muhammadun, Muhammaduna, muwazzafun, muwazzafuna. Ya, ini contohnya. Nah, maksudnya waw dan nun ini ketika dalam keadaan kapan? Dalam keadaan rofa. Jadi kalau Ibu menuliskan yaitu jamak mudzakkar salim dalam keadaan rofa, maka ujungnya itu terdapat waw dan nun. Gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini juga selain daripada waw dan nun, yaitu di ujungnya itu terdapat apa? Terdapat iya, Ya, dan iya Ya, dan nun. Tetapi iya-nya itu maksur maqoblaha, yaitu sebelum huruf ya-nya itu dia berharokat kasroh. Gitu ya. Baik. Contohnya apa? Contohnya Muhammadina. Nah, terus muwadzofina. Nah, kalau misalnya tadi Muhammaduna waw dan nun itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan Rofa. rofa. Nah, kalau misalnya ya dan nun itu dalam keadaan jar ya. Dalam keadaan jar atau yaitu dalam keadaan nasob ya. Maksudnya Muhammadina ini ya-nya itu menjadi pengganti antara kasroh atau fathah ya. Pengganti fathah ketika jamak muzakkar salim ya huruf ya, penggantinya kasroh ketika jamak muzakkar salim ya huruf ya juga. Itu ya. Muhammadina muwazzafina. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim tujma al asma wasifat al muannasa biziyadati alifin watain maftuhatin fil ismi al mufrad al muannas. Jadi kalau Ibu mendengar jamak muannas salim pastinya itu asal muasalnya dari isim-isim dari isim-isim muannas atau sifat-sifat yang muannas ya, yang perempuan pokoknya. Ya, biziyadati alif, yaitu dengan tambahan apa? Alif. Dengan tambahan alif ya. Terus apa namanya? Dan watain maftuhatin
eh, ta'in maftuhatin. Ini apa ya? Tak fathah. Bentar. Fil ismi. Hmm. Oh, iya iya. Wata'in maftuhatin fil ismil mufrad muannas ba'da hadfi ta'it ta'nis almarbuto. Ya, jadi di sini bagaimana? Yaitu jadi gini, bagaimana tata cara yaitu mengubah isi muannas jadi jamak muannas salim, yang misalnya contohnya at-tobibatu menjadi apa? Menjadi at-tobibatu, Hebat. ya. Jadi caranya pertama itu adalah apa namanya, untuk tak marbutohnya dihapus, Hapus. ya. Nah, habis dihapus baru ditambahkan alif dan tak Biasa. biasa, ya. Seperti itu. Nah, at-tobibatu jadi at-tobibatu. Batu. Nah, terus wakifatun maka menjadi apa? Wah, Kifatun. kifatun. Ya, yaitu tak marbutohnya dihapus, habis itu digantikan ditambahkan Alif alif dan dan tak tak biasa. biasa, ya. Coba Ibu sebutkan dari jama' muannas salim dari kosakata berikut. Pertama, falahatun. Maka apa jamaknya? Falahatun. Falatun. Falahatun. Ya, betul. Ya. Falahatun. Nah, gini ya. Selanjutnya apa lagi nih? Kalau misalnya mudar risatun. Maka apa? Isatun. Mudar risatun. Mudar risatun. Betul. Terus misalnya apa, Bu? Muslimatun. Mirwahatun. Mirwahatun. Falatun. Atun. Mirwahatun. Berarti apa ini? Mirwahatun. Falatun. Mirwahatun. Ya, ntar Bu saya ragu. Mirwahatun tuh wanya pakai alif ya. Oh, salah Bu. Ternyata nggak pakai alif ya. Ini saya lupa. Mirwahatun. Berarti apa? Mirwahatun. 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 Mirwahatun tuh artinya apa? Artinya kipas Pas kipas angin. angin. Ya. Nah, gini ya. Nah, ini bagaimana untuk membedakan antara marfu, rofa, dan nasab dan jarnya. Nah, kalau misalnya dalam keadaan rofa, ya seperti biasa seperti ini ya, dengan domah atau domatain. Tapi kalau misalnya dalam keadaan nasab sama jar, itu dia menggunakan kasrotain. Kasrotain. Ya, jadi dalam keadaan nasabnya pun kasrotain, gitu ya. Jadi bukan nggak ada falahatan, itu tidak ada, ya. Jadi dalam keadaan nasabnya itu dia sama seperti halnya dalam keadaan jarnya, yaitu dia menggunakan Kasrotan. kasrotain, ya, atau kasroh biasa. Kalau misalnya ada alif lamnya, itu ya. Ini nasab dan jarnya sama-sama
gunakan Kasroh. kasroh lain atau kasroh biasa jika gini ya. Oke, selanjutnya itu ada jamak taksir. Apa yang dimaksud dengan jamak taksir? Jamak yang Jamak tidak taksir itu beraturan. ya Tidak berarti. hadzal jam'u ya'ti bitagyirin fi sighatil mufrad, yaitu dengan mengubah yaitu bentuk daripada mufradnya. Nah, kalau misalnya kita lihat jamak mudzakkar salim ya, misalnya tadi apa namanya Muhammadun, Muhammaduna, apakah dia mengubah bentuk Muhammadunnya? Tidak. Tidak. Ya, tapi cukup menambahkan waw dan Dan nun. nun, ya kan ya? Hmm. Muhammadun, Muhammaduna kan nggak jadi. Iya, Misalnya Muhammadnya diubah ya dengan pola lain kan tidak ya? tidak Seperti Ustaz. itu. Begitupun pula yang jamak muannats salim, tobi batun, tobi batun. Nah, Betul. dia tidak mengubah ya, tapi dia menghapus satu huruf saja dan menambahkan dua Satu huruf huruf. yaitu alif dan ta biasa. biasa. Nah, kalau misalnya jamak taksir ini dia benar-benar mengubah bentuknya ya, benar-benar mengubah bentuk mufradnya. Rojulun, rijalun. Berubah enggak? Ya, Berubah ya. Tuh, bahkan dari harokatnya aja juga udah Beda. beda. Ro jadi ri, ju jadi ja, ya kan ya. Rojulun, rijalun, ya. Yang sebelumnya nggak ada alif jadi ada alif. Terus tobibun, nah ini sangat jelas ya perubahannya. Tobibun jadi atibau, ya kan ya. Sangat jauh sekali perubahannya, ya. Gitu. Di sini yang baknya dua jadi satu, terus ada tasdidnya. Terus yang nggak ada alif jadi ada apa? Jadi sebelumnya nggak ada hamzah jadi ada hamzahnya. Terus ya-nya hilang, ya, ya kan ya. Nah, jadi di sini perubahannya sangat terlihat ya kalau tobibatun sama tobibun jadi atibau. Ada yang bisa kasih contoh lain? tolibun, Jamak taksir? tolibun, tulabun. Ya, tulabun. Ya, awal katanya to tolibun. Terus apa lagi? Kolamun atau Dorosatun, madari, Lamun. Apa lamun. Ya, misalnya mana untuk jamak taksir ini dia harus benar-benar dihafal, ya. Baik, udah paham Bu sampai di sini? Insya Allah. Manazilu dari manzilun ya. Iya, betul dari manzilun. Satu judul lagi ya, Nahu Bu. Siap. Masih jam 9 lebih 5. Iya, mah. Tapi lumayan banyak sih. Mau Nahu, mau sorof? Sorof Terserah lebih Ustaz ngasihnya. banyak lagi. Oke, masih ini. Iya, ya. Macam-macam fi'il, Ustaz, masuk.
Ya udah ya, kita sebisanya aja dulu yang ini, ya Bu ya. Iya. Kalau nggak sampai, ini kan ada 5 poin, kalau nggak nyampe 5 poin ya nggak apa-apa gitu. Bisanya. Ya ternyata nyampe 5 poin. Betul. Oke, kita baca dulu. Idza kana al-mubtada jam'an mudzakkarin saliman yakunul khobar jam'an. Nah, jadi yang apa namanya kita baca dulu ya. Apabila mubtada'nya berbentuk jamak mudzakkar salim, maka khobarnya dia berbentuk jamak. Nah, maksud yang jamak di sini itu adalah jamak mudzakkar salim, ya. Ini jamak. Jadi kalau ibu melihat di buku ini jam'an saja tanpa apapun, itu maksudnya jamak mudzakkar Zakar salim. salim, gitu ya. Jadi kalau mubtadanya jamak mudzakkar salim, maka khobarnya jamak mudzakkar Zakar salim. salim. Ya. Nah, terus selanjutnya apabila mubtadanya itu jamak taksir lil ukola, ukola itu apa? Untuk yang berakal, ya. Jadi di sini jamak taksir yang berakal ya, jamak taksir berakal, ya. Maka yakunul khobar jam'an, maka khobarnya itu jamak muzakkar salim. Ya, maka khobarnya jamak muzakkar salim. Gitu ya. Nah, contohnya yang nomor 1 ya, yang 1 tuh tadi lupa dibacakan contohnya. Al-muwazzafuna masyghuluna. Di sini mana mubtada'nya? Al-muwazzafuna. Al-muwazzafuna. Nah, iya dia itu jamak muzakkar Zakar salim. salim. Ya, terus masyghuluna. Nah, ini dia sebagai apa? Khobar. Khobar. Kita lihat di situ ya. Untuk mubtada'nya dengan waw dan nun, maka untuk khobarnya pula dengan waw dan nun. Ya. Muwazzafun itu artinya para pegawai. Ya, para pegawai masyghuluna yaitu sibuk. Sibuk. Masyghul itu artinya sibuk. Ya. Terus selanjutnya ar-rijalu naimuna. Nah, ar-rijalu ini artinya laki-laki, para laki-laki. Naimuna ya tidur. Tidur. Ya, mereka para laki-laki tidur. Ar-rijalu. Nah, di sini kok bisa naimuna jamak muzakkar salim tapi kok jamak taksir mubtada'nya sih gitu kan? Nah, itu karena dia jamaknya berbentuk yang berakal ya, ar-rijalu. Nah, sudah menjadi rumusnya. Kalau jamaknya yang berakal, ya jamak taksir yang berakal, maka untuk khobarnya dia jamak muzakkar Zakar salim. salim. Gitu ya. Hmm. Contoh lainnya misalnya jamak yang berakal, jamak taksir yang berakal. Misalnya tadi apa? Atullabu, ya. Maka dia menggunakan apa? Mahirun atau mahiruna atau bagaimana? Mahiruna. Mahiruna. Kenapa mahiruna? Karena ya atulabnya Berakal. berakal. Ya, karena jamak taksirnya berakal. Yang 1, 2 paham? Insyaallah. Paham ya? Ini saya hapus. Oke, kita ke bawah. Nah, ini ya.
Yaitu nomor 3, idza kana al-mubtada jam'a muannatsin lil akilat, ya, yakunul khobar jam'an muannatsan. Ya, maksudnya jam'an muannatsan itu muannas salim ya. Di sini maksudnya jam'an muannas salim ya. Nah, jadi kalau mubtadanya jamak muannas salim dan itu untuk berakal, ingat ya, untuk berakal ya. Lil akilat, maka khobarnya jamak muannas salim ya. Seperti itu. Contohnya di sini at-tabibatu mahirotun ya, para dokter perempuan. Para dokter perempuan itu ya cerdas Pintar. ya, mahirotun ya. Seperti itu. Kita tulis ya di sini rumus-rumusannya. Pertama tadi, kalau jamak muzakkar salim maka khobarnya jamak Zakar salim. muzakkar salim. Ini yang pertama. Yang ini kalau bisa di ini ya diingat-ingat ya atau dicatat. Terus 2, kalau misalnya jamak taksir Berakal. berakal, maka itunya jamak muzakkar Salim. salim. Nomor 3, selanjutnya nggak cukup. Nomor 3 itu apabila dia mubtadanya jamak muannas salim, Berakal. berakal, Khobarnya muannas salim. maka khobarnya jamak Muannas salim. muannas salim. Ini ya. Cukup nggak nih? Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 belum. Nomor 4, idza kanal mubtada jam'an li ghairil akil. Nah, maksud jam'an di sini apa? Ini jamak taksir dan jamak Muannas salim. Muannas salim. muannas ya, jamak muannas salim. Begini ya. Nah, maksud jamak di sini adalah jamak muannas salim dan jamak taksir. Idza kanal mubtada jam'an li ghairil akil, apabila mubtadanya itu jamak taksir dan jamak muannas salim li ghairil akil, yang tidak berakal, ingat ya, yang tidak berakal, li ghairil akil, tidak berakal. Contoh tidak berakal itu apa? Pulpen, aklamun. Berakal nggak? Ya. 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 Terus habis itu apa lagi? Misalnya saburotun, berakal nggak? Tidak. Ya. Enggak. Ya. Nah, yakunul khobar mufrodan muannasan. Nah, maka untuk khobarnya itu dia berbentuk mufrad muannas ya. Mufrad muannas. Nah, seperti ini ya. Jadi khobarnya mufrad muannas. Makanya al-asirrotu, al-asirroh itu dia kancing bukan ya? Waktu Aduh. itu Ustadz bilang tali pusar bayi. Iya, tali pusar ya. Oh iya benar. Masih ingat Mbak Tali Zari. pusar. Iya, tapi Ada ya catatannya, tali ada pusar. tulisan. Tapi gitu banget ya tali pusar ya. Contohnya kenapa tali pusar? Oke, hal asirrotu nazifatun ya. Tali pusar tersebut bersih. Ya, tali pusar ada berakal nggak? Berakal nggak Bu tali pusar? Enggak. Enggak ya. Tidak berakal. Nah, maka dia khobarnya itu menggunakan apa? Mufrad muannas. Mufrad muannas. Al asirrotu itu dia jamak taksir ya. Al asirrotu. Makanya nazifatun. Nah, itu dia pakai mufrad muannas karena tidak berakal. As-sayyaratu jadidatun.
Nah, as-sayyaratu yaitu mobil-mobil tersebut baru. Ya, kenapa menggunakan jadidatun? Kenapa nggak jadidatun? Kenapa? Sayarot itu tidak berakal, Tidak muannas berakal. Ya, karena Karena as-sayyarotunya tidak tidak berakal. berakal. Gitu ya. Misalnya contoh lain. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Misalnya al-makatibu apa? Sogirotun. Ya, Maka ya. ibu itu enggak enggak apa itu muzakar tuh. Iya, kan di sini jamak taksir. Oh iya iya ya. Iya. Jadi jamak taksirnya entah yang laki-laki, perempuan, selama dia tidak berakal maka khobarnya mufrad Muannas. muannas, ya. Masya Allah. Makatibu itu meja-meja itu kecil. Nah, kenapa di sini itu kok sogirotun? Karena Maka tibu itu Tidak jamak berakal. taksir berakal. karena di situ jamak taksir dan tidak berakal. berakal. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Terus misalnya al-aklamu jadi duna atau jadi duna atau jadi datun. Jadi datun. Didatun. Jadi Jatuh. Jadi datun. Ya. Nah, kenapa kok jadi datun? Karena al-aqlam itu Berakal. taksir tidak berakal. Karena tidak tidak berakal. Masya Allah. tidak berakal. Gitu ya. Hmm. Sudah paham, Bu? Insyaallah. Insya Allah. Terus selanjutnya ini mudah kok yang 5 ya meskipun panjang tapi mudah. Oh ini ya saya tulis yang terakhir ya. Jadi yang terakhir itu nomor 3, nomor 4 jamak muannas salim atau Mataksir. jamak taksir tidak berakal maka sama dengan yaitu mufrad Muannas. muannas. Maksudnya sama dengan itu ini ya khobarnya. Khobar. Nah gitu ya. Bisa dipahami kan? Insyaallah. Terus al-mubtada marfu'un wal khobar marfu'un. Jadi kalau mubtadanya marfu, khobarnya harus marfu juga. Ya. Wa alamatur raf'i al-waw fi jam'il muzakkar as-salim ya. Tadi ya. Apa alamatur raf'i untuk muzakkar salim? Jamak muzakkar salim adalah Alif dan ta. Alif dan ta. jamak muzakkar salim. Muzakkar Alamatur salim. raf'inya. Wow dan Wow. Wow dan Wow, ya sebenarnya wow ya. wow. Wow dan nun ya wow. Terus selanjutnya kalau jamak taksir alamatur raf'inya yaitu Dom. domah ya, domah ya. Terus kalau untuk jamak muannas salim alamatur raf'inya adalah Domah. domah juga. Ya. Ya domah. Al muslimatu domah bukan? Ya, Iya. Domah. Iya. Mm-mm. Sudah dipahami Bu sampai di sini? Bisa. Ustadz, Sudah selesai. di luar dari paham apa namanya, saya mikir anak Arab itu belajar ini nih
alangkah sulitnya, tapi karena tiap hari berarti ya Ustadz ya. Eh, iya, Bu. Atau tidak Sebenarnya semua, kenapa? atau tidak semua maksudnya, makanya Rasulullah eh, apa berada di lingkungan Arab yang apa istilahnya itu, jadi benar-benar fasih gitu ya. Apakah ini maksudnya salah satunya? Oh, karena di lingkungan Arabnya itu. Eh, Kalau tidak salah kan Rasulullah jadi eh, waktu apa eh, disusui oleh Halimatus Sa'diyah, disusui di situ karena mengharapkan ada Arab yang fasih gitu, bahasa Arab yang fasih. Apakah ini Eh, termasuk eh, eh, dalam hal itu gitu? hmm, sebenarnya bahasa Arab paling fasih itu adalah Quraisy. Bahasa Arab Quraisy, Bani Quraisy, ya, suku Quraisy. Kenapa? Ya. Karena Al-Quran itu, Al-Quran itu sebenarnya sama Allah itu diturunkan dengan 7 bahasa. Tapi 7 bahasanya itu semua bahasa Arab, tapi dalam suku apa dalam lahjah sukunya aja yang berbeda. Ada yang suku Bani Quraisy, ada yang suku Bani ini, ya Bani Adi misalnya, Bani itu, ya. Itu sampai 7. Kenapa? Karena lahjah-lahjah di setiap suku itu berbeda, ya. Nah, makanya Insya Allah. supaya Rasul mudah menyampaikan wahyu kepada para sahabat, karena sahabat semuanya tidak dari Quraisy saja, maka dari itu Nabi menyampaikan Al-Quran itu dengan 7, ya 7 bahasa. Ya, makanya ada yang wadduha, ada yang wadduhe, ya, sebagainya. Nah, Oh. itu 7-7-nya disampaikan sama Nabi dalam waktu yang bersamaan. Tetapi di antara 7 itu yang paling fasih, ya, yang benar-benar yang paling utama, yang nomor satunya itu adalah bahasa Quraisy, ya. Nah, bahasa Mhm. Quraisy itu adalah bahasa Al-Quran yang paling, ya, yang paling fushah, ya, yang paling fasih. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan apa sejelas-jelasnya bahasa Arab, maksudnya yang paling fushah yaitu adalah Quraisy, yang dulunya Bani Quraisy. Nah, kebetulan Rasulullah dari kalangan dari Iya. kalangan ya Bani Quraisy, ya kan? Dari suku Quraisy, yang mana Rasul di situ hidup di tengah bahasa Arab yang paling fasih, ya, yaitu ya mayoritas hidupnya ya di sana kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Paling seperti itu, Bu, ya. Iya. Nah, nah. Iya, Adapun iya. kenapa Rasulullah itu disusui oleh Halimah Sa'diyah, itu dia ada cerita lain. Sebenarnya hikmahnya bukan ke arah sana. Hikmahnya itu gini, apa namanya? eh, Rasul itu kan ketika lahir itu bapaknya meninggal kan, ya. Maksudnya Iya, ketika sudah ya, masih bayi atau sudah yatim. udah, bahkan sudah lahir bapaknya udah meninggal, ya kan, ya, Iya, ketika Rasul iya, di Mas. kandungan meninggalnya itu. Nah, terus Iya, Rasul kapan ibunya meninggal? Ibunya meninggal itu ketika Rasul umur 6 tahun, ya, iya, kalau nggak salah. Tetapi iya, namanya. dari umur 6 tahun itu Rasul hanya merasakan kasih sayang ibunya itu setahun, ya, itu paling lama setahun. Kenapa? Karena Rasul dikasihkan ke Halimah As-Sa'diyah ketika umur Rasul 10 bulan. Dari umur Hmm, 10 bulan sampai umur 5 tahun itu Rasul tidak dirawat oleh ibunya, ya kan, ya, tapi dirawat oleh iya, ya orang lain, yaitu Halimah Iya. As-Sa'diyah. Nah, itu, dan Rasul hanya mendapatkan kasih sayang ibunya ketika 5 tahun pulang ke ibunya kembali, nggak nyampe setahun, habis itu ibunya meninggal, ya kan, mhm, ya. Nah, itu iya, supaya untuk men, ini ya, apa namanya, eh, untuk menyangkal bahwasanya Rasul itu bisa baik, ya, Rasul itu bisa memiliki kepribadian yang baik dan sebagainya itu atas dasar bimbingan ayah dan ibunya. Nah, untuk menyangkal hal itu, padahal
Rasul bisa berkepribadian baik itu benar-benar murni atas dasar bimbingan Allah, bukan Oh, bimbingan Masya Allah, daripada subhanallah, orang ya, tuanya sama sekali gitu. Karena untuk merasakan ya, pendidikan ya, orang tuanya itu sangat sedikit ya. Nah, itu untuk menyangkal wah ini nah ya orang kenapa mesti Nabi Muhammad? Orang-orang lain apa kan karena sebagian besar kan pembentukan karakter kita kan sama ibu dan ayah ya. Seperti itu. Itu ya. untuk menyangkal bahwasannya mulianya eh, sifat Nabi itu dia berdasarkan dari orang tua. Ya bagaimana mau dirawat oleh orang tua, sedangkan Nabi nggak pernah merasakan pendidikan ayahnya, dan Nabi untuk merasakan kasih sayang ibunya pun hanya waktu sangat sebentar kayak gitu. Dan pendidikan yang dia dapat itu murni dari Allah kayak gitu kan. Iya, iya. Itu hikmahnya Ya, Bu yang saya baca. cuman maksud saya jadi apakah fasih itu istilah fasih itu Ini berhenti ya. Halo, bisa ulangi Bu? Tadi pasti mati. seperti ini? Nah, begitukah Ustadz gitu? Atau dari Eh, segi penyebutan huruf saja gitu, fasih itu? bisa diulangi Bu? Apakah yang dimaksud fasih itu hanya penyebutan huruf-hurufnya atau juga termasuk susunan nahwu dan sorofnya seperti ini gitu? Hmm, Fasih itu sebenarnya ini ya, fasih bisa dikatakan fasih itu ketika semuanya itu mudah diterima oleh telinga kita. Ketika kita Oh, menyebutkan I itu enak. see. Nah, itu dikatakan fasih seperti itu. Oh, Fasih Masya Allah. itu artinya bersih dari segala hal yang keruh. Itu fasih sebenarnya ya. Fasih Oh, itu iya. bersih dari segala hal yang keruh. Artinya yang keruh itu apa? Ya, ibu ketika melihat sebuah kosakata dan sebagainya itu di telinga ya nyaman-nyaman aja, tidak ada yang ini terdengarnya kok aneh ya gitu, Mhm. ini kok aneh. Nah, tidak ada yang kata seperti itu. Nah, itu kalau misalnya ibu apa, apa namanya mendengar kosakata yang sangat sangat berat di telinga, itu namanya berarti tidak fasih. Nah, Mhm. seperti itu. Itu sebenarnya pengertian fasih secara bahasa ya. Kalau secara istilah, fasih itu adalah sebuah kosakata atau bahasa yang Jazakallah mana khair. itu apa khafiful fil lisan, artinya sangat ringan diucapkan dan juga sangat mudah diterima oleh telinga. Nah, itu pengertian Nah, secara istilah dalam mhm. hal fasih. Fasih, ya. Nah, Ya. jadi seperti itu ya. Makanya dalam bahasa Arab kan segala dalam bahasa nahwu sorof ya, segala sesuatu yang memberatkan itu kan di ini ya diambil diambil opsinya menjadi suatu hal yang memudahkan ya kan ya. Kalau ibu pernah mendengar Mhm. apa ya yang awalnya ini aja koma, koma itu kan aslinya bukan koma tapi aslinya ko kowama ya atau kowima ya. Kowama, kalau orang menyebutkan Oh, kowama pasti ya mungkin agak berat, akhirnya jadikan koma, yaitu untuk apa, untuk memudahkan ya, untuk meringankan lisan kita. Nah, sebenarnya itu adalah sebagai ranah untuk mencapai kefasihan. Ya, kalau ibu dilihat di Al-Quran, apa namanya, misalnya khairunit ma'an nabi, khairunit ya itu kan aslinya khairun sama itma'anna ya kan ya, khairun sama itma'anna. Nah, kalau di situ ada nun yang ditambahkan jadinya khairunit ma'an nabi. Nah, itu tujuannya apa? Untuk meringankan lisan ya. Dan meringankan lisan itu tak lepas dari tujuan yaitu kefasihan ya, seperti itu. Iya Bu, gitu ya. jazakallah khair Ustaz. Iya.
Saya baru ini Bu, semester ini ngambil pelajaran balago. Terus ya di situ ada apa namanya? Pengertian fasih. Jadi saya ingat gitu ya. Oke, sudah cukup ya? Baik, Ustaz. Ya, baik kita tutup sampai di sini. Ini udah difoto belum? Belum, Ustaz. Belum ya? Belum, Ustaz. Terakhir ya. Yang oke. Hmm, saya tutup. Oke, kita cukupkan Bu ya. Sampai di sini. Ya, Ini Ustaz. gelap karena kamarnya gelap. Sudah mau maghrib. Ya, kita tutup dengan baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma Allahumma qadistauda'naka qadijtawda'naka ma'allam tanahu ma'allamtanahu fardudhu ilaina biduhu inda hajatina ilaihi indah hajatina ilaihi wala tunsina anhu ma'ansina ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sama doanya Bu untuk ujian juga. Masih Masih ujian sisa Ustaz. dari 7 mata kuliah, 3 lagi. Semoga Cepat, dimudahkan. Semoga dimudahkan dan sukses. Amin. Semangat Anja. Ya, Amin. Bu. Senin depan lagi, Ustaz. Iya, ini saya ujian lagi Senin, Selasa, Rabu. Oh. 3 pelajaran. Semangat, Pat. Sehat selalu. Semangat. Amin. 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 Syukran yang bakingin live silahkan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakallah khairan kasih. Jazakallah khairan Ustaz.